Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya mau membahas dua sepatu ini, yaitu Mizuno Morelia Neo 3 Beta. Yang ini versi MIJ alias Japannya, dan ini versi Elite yaitu Made in Vietnamnya. Nah, nanti saya akan bahas kira-kira perbedaan dari dua sepatu ini apa aja sih, dan kira-kira persamaannya apa. Dan mungkin nanti teman-teman bisa dapat tambahan info kira-kira lebih baik beli yang mana di antara kedua sepatu ini. Oke, sekarang kita bahas pertama dari bagian uppernya ya. Untuk bagian uppernya ini, kedua sepatu ini sama-sama, untuk upper bagian depan ya, ini sama-sama pakai kulit kanguru tentunya. Dan ini kalau yang Japan, bagian depannya ini kalau di sentuh ini ya udah pasti menimpuk sekali ya. Tapi yang mengejutkan adalah untuk yang versi Elite ini juga tidak kalah empuknya. Jujur aja ini untuk kelas versi Elite Mizuno ya, Made in Vietnam, ini empuk banget ini. Ini udah kualitas top grade lah ya, dari kanguru, dari versi Elite ini. Tapi kalau dibandingin dengan yang versi Japan MIJ ya jelas yang MIJ ini beda lah. Ini lebih empuk, lebih lentur, dan terasa ini tuh apa ya, lebih tipis gitu untuk lapisan bagian kulitnya ini. Terus kalau dipakai rasanya gimana? Jadi ini untuk yang Elite, untuk bagian kulitnya ini ketika dipakai nyaman. Tapi kalau yang MIJ ini, yang Japan, ya jelas ini lebih nyaman. Ini jadi jari-jari kita itu untuk bagian depan mulai dari kelingking sampai jempol ini rasanya lebih bebas lah. Kalau yang Elite ini dia empuk, enak, tapi masih ada rasa ya agak menekan dikit gitulah di bagian, terutama di bagian ini ya, di bagian apa namanya, kelingking. Tapi nyaman, ini nyaman sekali. Kalau yang MIJ ini ya udah pasti lebih nyaman lagi. Tidak ada, jadi jari-jari kita tuh rasanya bebas gitu di dalam itu. Terus bagian upper sampingnya mungkin ya, upper sampingnya ini, upper sampingnya sintetis, sama-sama sintetis. Oh, ini logonya ya. Kalau logonya untuk MIJ itu ini kelihatan banget, menonjol banget. Jadi si embossnya itu bener-bener terlihat menonjol. Tuh, kalau dipegang ini kerasa banget ya. Sedangkan untuk yang versi Elite, dia rasa embossnya ada tapi tidak semenonjol yang MIJ. Jadi dia ini tuh kayak hanya di sablon kemudian di emboss sedikit gitu untuk logo di bagian tengah sini untuk versi Elite-nya. Nah, Japan ini kan, kalau Japan ini kan seperti tempelan ini, jadi benar-benar menonjol. Terus untuk bagian tengahnya ini, bagian tengah sampai sini, uppernya ini, kalau dipegang sih rasanya sama ya. Dia sama-sama agak kaku. Dari ketebalannya juga mirip-mirip sih. Tapi saat dipakai ada perbedaan. Jadi untuk upper bagian tengahnya ini, yang bagian sintetis ini, kalau yang versi Elite ini ketika dipakai itu dia rasa di telapak kaki itu megang banget, jadi ngefit banget. Dan butuh kira-kira mungkin sekitar 10 menitan lah baru rasa ngefitnya itu, rasa ketatnya itu akan hilang. Jadi sekitar 10 menit, 15 menit. Tapi kalau untuk yang
versi Japan ini mungkin ini lebih lentur mungkin ya. Jadi ketika dipakai itu ya langsung dia tidak terlalu, dia ngefit tapi tidak terasa ketat gitu di telapak kaki itu. Jadi untuk bagian sintetis tengahnya ya jelas Japan ini lebih nyaman. Terus untuk bagian ininya ya, heelnya, bagian tumit. Kalau yang di Neo 3 versi non beta itu kan bagian sini tuh empuk ya. Jadi dia heel counternya itu cuman pakai heel counter luar ini yang gabung dengan outsole-nya. Sedangkan untuk di beta ini ada 2 heel counternya. Jadi yang di luar ini, kemudian di dalam ini ada lagi. Jadi ini tuh rasanya kaku gitu. Di dalamnya ini ada heel counter lagi. Ini sama-sama sih antara yang versi Elite dan versi Japannya sama-sama sih. Terus untuk bagian dalamnya ini ya, bagian heel bagian dalamnya. Kalau untuk versi Japan ini tuh bahannya lebih lembut. Bahannya ini nggak tahu ini sweat atau kulit bagian dalam. Saya kurang ngerti, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu silahkan menambahkan. Jadi untuk yang Japan ini lebih lembut. Yang versi Elite sih sebenarnya oke, lembut juga, tapi tidak selembut dan seempuk yang versi Japan. Jadi yang saya rasakan ya ketika terutama di bagian heel ini, untuk yang Japan ini ketika kaki dimasukkan itu langsung enak, baik kaki kanan atau kiri, terutama di bagian heel ini, jadi langsung enak dan tidak ada rasa menekan sehingga nanti blister itu nggak ada untuk versi Japan ini. Sedangkan untuk yang versi Elite ini, terutama di bagian kaki kiri saya, kalau saya masukin kakinya itu istilahnya apa ya, kurang pas gitu. Jadi ada rasa nekan di bagian sini itu. Dan itu harus saya copot lagi sepatunya, harus saya ulangi lagi. Masukinnya sampai pas. Kalau enggak nanti bisa blister nanti tumit saya bagian sini. Jadi untuk bagian heelnya versi Japan jelas lebih nyaman. Karena begitu kaki kita dimasukkan langsung enak. Sedangkan ini terutama kaki saya ya, yang bagian kiri ini harus benar-benar ngepas sampai tidak ada rasa menekan di bagian tumit. Oke, untuk bagian outsole-nya. Untuk bagian outsole-nya ya ini sama sih sebenarnya. Dari bentuknya, ukurannya, desainnya ini sama. Bahkan kalau di rasa-rasakan ini bahan plastiknya pun sama. Jadi dari outsole-nya ini sama ya antara yang versi Japan dengan yang versi Elite. Kemudian rasa outsole-nya, performanya juga sama sih. Hampir nggak ada perbedaan ketika dipakai di lapangan itu. Untuk bagian outsole-nya ya. Terus untuk size-nya ini, size outsole dari beta ini dia baik itu yang Elite atau yang Japan itu lebih panjang sekitar 5 mm atau half size, setengah size. Jadi untuk sepatu yang versi beta ini saya harus downsize setengah. Jadi kalau di sebelumnya sepatu saya itu Neo 3 non beta ya, yang versi biasa itu saya di size 40 alias 25,5 cm. Nah, di sini di beta ini saya harus downsize ke 39 atau 25 cm. Jadi downsize setengah, downsize 5 mm. Kalau enggak nanti kepanjangan, bagian depan ini kepanjangan dan nggak enak lah buat nendang. Kalau pakai ini bener-bener ngepas, jadi sisa dikit paling sekitar 2 mili lah, dan ya enak banget lah buat nendang. Terus bagian apa lagi ya? Bagian ini kolarnya ya belum. Untuk bagian kolar antara Japan dan Elite ini bentuknya sama, tapi untuk bahannya untuk Japan ini lebih lembut. Ya, untuk Japan ini lebih lembut, lebih lentur.
mungkin yang sedikit mempengaruhi juga ya, kenapa yang Japan ini untuk bagian sininya itu fittingnya lebih enak, mungkin karena ininya juga lebih lentur ya untuk bagian kolarnya ini. Jadi dia ketika dipakai melarnya tuh langsung bagus karena ini lebih lentur. Sedangkan untuk yang Elite ini kan kolarnya tidak selentur yang Japan, jadi mungkin dia butuh waktu agak lama sedikit ya, kurang lebih 15 menit baru rasa ketat di bagian sini itu hilang. Oke, terus untuk insole-nya. Yang Japan Japan, kalau yang Elite aja enak, apalagi yang Japan. Yang Japan ini ya jelas lebih enak lagi. Ini pokoknya gimana ya, pokoknya enak lah, ini enak banget, nyaman banget. Terus kira-kira lebih worth it mana nih kalau teman-teman mau beli? Lebih pilih yang Elite atau yang Japan? Yang Japan ini harganya hampir 2 kali lipatnya ya barunya. Ini yang terbaru itu yang Japan itu sampai 3,9. Sedangkan ini 2 juta pas. Nah, menurut saya kalau teman-teman emang mencari worth it-nya ya, terus pengen ngirit, terus pengen ngerasain sepatu top grade tapi dengan harga yang tidak semahal itu ya, ya ini pilihan terbaik lah yang Elite ini. Tapi kalau teman-teman memang ada budgetnya, kemudian emang pengen ngerasain Mizuno yang Japan, terus merasakan sepatu yang istilahnya itu bener-bener level kenyamanannya itu the best lah, nah, ini kalian bisa ambil yang versi Japannya. Tapi kalau pengen worth it ya,
kalian punya budget 4 juta, kalian bisa dapat ini 2 ya. Jadi ya itu tadi ya, perbedaannya sebenarnya feel-nya untuk pemakaiannya hampir mirip, tapi dari segi kenyamanan ini lebih baik yang versi Japan ini. Oh ya, satu lagi dari segi durability yang Japan ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan, dari lem-lemnya ini masih sangat rapat ini untuk yang versi Japan ini. Durability ini terbaik, the best lah yang Japan ini. Kalau yang Elite ini untuk durability-nya memang oke banget. Tapi emang ketika sudah dipakai beberapa kali itu mulai ada beberapa bagian lem yang agak sedikit ngebuka. Tapi ini ya kalau dibandingin dengan top grade dari merek lain ya, Adidas, Nike, Puma, ini setara lah. Tapi yang Japan ya ini ya the best of the best lah untuk bagian durability dan kenyamanan. Ya itu tadi ya teman-teman, sedikit informasi dari saya tentang perbedaan Morelia Neo 3 beta yang Elite dan yang Japan. Terima kasih sudah menonton.